Perkenalkan, saya Deni Rolianti, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, tingkat 1A, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap proses pemeriksaan TB di laboratorium yang meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga dikenal sebagai basil tahan asam atau BTA. Penyakit ini dapat menular melalui droplet. Di setiap pemeriksaan laboratorium, untuk mendapatkan hasil yang akurat harus mengacu pada GLP, yaitu melalui tahapan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Tahap yang pertama itu tahap analitik. Tahap analitik adalah tahap persiapan awal, di mana tahap ini sangat menentukan kualitas sampel yang akan dihasilkan dan mempengaruhi proses kerja berikutnya. Kesalahan pada proses ini sekitar 61% dari total kesalahan laboratorium. Proses pra-analitik meliputi persiapan pasien, memberikan bimbingan kepada pasien tentang cara pengumpulan dahak dan lokasi pengumpulan dahak. Yang pertama yaitu persiapan pasien. Persiapan pasien dimulai saat dokter merencanakan pemeriksaan laboratorium bagi pasien dan menjelaskan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan. Informasi yang disampaikan harus jelas agar tidak terjadi ketakutan atau persepsi yang keliru bagi pasien. Selanjutnya itu persiapan pengumpulan spesimen. Sebelum pengambilan spesimen, periksa form permintaan laboratorium. Identitas pasien harus ditulis dengan benar seperti nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medis, dan sebagainya. Disertai diagnosis atau keterangan klinis. Periksa apakah identitas telah ditulis dengan benar sesuai dengan pasien yang akan diambil spesimen. Selanjutnya itu spesimen yang akan diperiksa di laboratorium haruslah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, jenisnya harus sesuai dengan jenis pemeriksaan, volumenya cukup, kemudian kondisi baik atau tidak lisis, segar atau tidak kadaluarsa. Selanjutnya itu pemakaian antikoagulan atau pengawet tepat. Selanjutnya ditampung dalam wadah yang memenuhi syarat. Yang terakhir yaitu identitas benar sesuai dengan data pasien. Selanjutnya itu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini meliputi pot dahak yang sesuai standar, yaitu bersih dan bermulut lebar dengan diameter 4-5 cm, transparan, bening, bahan kuat, tidak mudah bocor, bertutup ulir, minimal 3 dan dapat menutup rapat, spidol dan label untuk pemberian identitas sesuai dengan nomor identitas dan kaca sediaan. Kemudian tempat pengumpulan spesimen yaitu di fasilitas kesehatan dengan ruangan terbuka, terdapat cahaya matahari dan jauh dari keramaian. Selanjutnya itu cara mengumpulkan dahak. Sebelum mengumpulkan dahak, pasien diberi arahan bagaimana cara mengeluarkan dahak dengan benar. Adapun prosedur pengumpulan dahak yang benar adalah yang pertama, berkumur-kumur dengan air hangat sebelum berdahak. Yang kedua, pasien dapat menggosok gigi terlebih dahulu. Yang ketiga, jika pasien menggunakan gigi palsu, lepaskan terlebih dahulu. Yang keempat, tarik napas dalam sebanyak 2-3 kali. Yang kelima, pot diletakkan di dekat mulut dan batukan dengan keras ke dalam pot. Yang keenam, pot yang berisi dahak ditutup rapat dengan cara memutar tutupnya. Yang ketujuh, setelah mengeluarkan dahak, bersihkan mulut dengan menggunakan tisu, kemudian buang ke tempat sampah. Bila dahak sulit dikeluarkan, lakukan olahraga ringan, kemudian tarik napas beberapa kali. Bila terasa akan batuk, napas ditahan selama mungkin lalu batukan. Kemudian bisa juga pada saat malam sebelum tidur banyak minum air dan menelan tablet gliseril glikolat 200 mg atau minum ekspektoran untuk mencairkan dahak. Cara mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan TB. Pemeriksaan TB yang baik diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun, untuk mencegah virus TB tersebar, ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pasien sebaiknya mengeluarkan dahak sambil berdiri. Pemeriksaan dahak baik jika dilakukan di tempat yang terbuka atau yang memiliki jendela yang cukup lebar.
Hal ini untuk mencegah penularan kuman TB pada lingkungan. Kuman TB akan mati oleh sinar matahari langsung. Pasien harus berkumur terlebih dahulu agar mulut bersih dari sisa makanan. Siapkan wadah atau pot dahak yang telah disediakan oleh rumah sakit atau puskesmas. Untuk mengeluarkan dahak, tarik napas dalam-dalam kemudian tahan beberapa saat, kemudian batukan dahak ke dalam wadah atau pot yang telah disediakan. Pastikan tidak ada dahak yang jatuh atau keluar dari pot. Pastikan jumlahnya cukup banyak, minimal 1 ml, agar bisa dilakukan pemeriksaan TB dengan baik. Warna dahak yang bagus dan normal adalah kuning, kuning kehijauan, atau kuning kecoklatan. Jika bening, maka itu adalah air liur. Tutup wadah atau pot dengan rapat dan serahkan kepada petugas kesehatan di hari yang sama. Jika dahak tidak dapat keluar atau Anda mengalami kesulitan, coba lakukan di rumah saat bangun di pagi hari. Jangan ragu untuk bertanya dan menceritakan kesulitan Anda kepada petugas kesehatan. Yuk, periksa dahak untuk memantau keberhasilan pengobatan TB. Baiklah, untuk tahap yang kedua yaitu tahap analitik. Tahap analitik yaitu tahap mulai penyusunan prosedur tetap, memelihara mikroskop, penilaian pembuatan sediaan dengan penilaian terhadap 6 unsur menggunakan skala sarang laba-laba. 6 unsur penilaian tersebut meliputi kualitas spesimen dahak, ukuran sediaan, pewarnaan, kebersihan, ketebalan dan kerataan sediaan, dan penyimpanan sediaan untuk uji silang metode LQAS. Tahap analitik harus memastikan prosedur tetap yang dilaksanakan dengan baik pada setiap pemeriksaan. Prosedur tetap yang harus tersedia di laboratorium mikroskopis TB adalah prosedur tetap pengumpulan dahak, prosedur tetap pembuatan sediaan, prosedur tetap pembacaan mikroskopis, prosedur tetap pencatatan dan pelaporan, dan prosedur tetap pengolahan limbah. Pembacaan mikroskopis adalah pembacaan yang dilakukan sesuai prosedur tetap, dan bila di pasien case terdapat 2 atau lebih petugas laboratorium TB, maka pembacaan sediaan dilakukan oleh 2 orang secara blinded dan dicatat.
pemeriksaan di bawah mikroskop. Tahap selanjutnya yaitu tahap pasca analitik. Tahap pasca analitik yaitu tahap pencatatan atau pelaporan sesuai standar. Tahap pasca analitik adalah tahap yang bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan tahap pasca analisis sesuai protap, yaitu pelaksanaan dekontaminasi alat dan bahan infeksius, pengolahan limbah infeksius dan non-infeksius, dan pemeliharaan mikroskop. Periksa kembali pencatatan dan pelaporan sesuai standar. Petugas tidak diperkenankan menuliskan laporan dengan tanda atau simbol. Petugas tidak diperbolehkan menulis hasil pemeriksaan di atas kaca sediaan. Penulisan hasil positif dituliskan dengan tinta merah. Baiklah, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.